Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita terus berupaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memperbanyak amal-amal ketaatan, dengan memperbanyak ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dan marilah terus kita berupaya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini kita rasakan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita teruskan kajian kita membahas kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam. Dan di pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang al-hadisul awal, hadis yang pertama. Kemudian sekarang kita akan membaca al-hadisus tsani, hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Yang artinya bahwasanya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, ketika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil faedah atau istifadah di dalamnya. Di antaranya adalah
dari perawi hadis ini, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwasanya huwa as-sahabi al-jalil Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Jadi bahwasanya Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Yukna bi Abi Hurairah, yang dia memiliki kunyah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ini adalah nama dari pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama aslinya adalah Abdu Syams. Abdu Syams. Jadi kita tahu Abdun itu artinya adalah hamba, Syams itu adalah matahari. Hambanya matahari. Hambanya matahari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mengganti dari nama-nama yang tidak syar'i, dari nama-nama yang masih ada unsur jahiliyah, seperti nama Abu Hurairah ini, yaitu hambanya matahari. Kita tahu matahari adalah makhluk, berarti menghambakan diri kepada makhluk adalah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengganti dengan nama Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, yaitu salah satu nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini ada penjelasan bagi kita semua bahwasanya nama itu adalah doa. Sehingga ketika kita memiliki anak, kita memiliki cucu atau yang lainnya, maka hendaklah kita beri nama dengan nama-nama yang indah. Nama-nama yang di situ ada unsur doa. Doa dengan harapan bahwasanya dengan nama tadi Allah akan senantiasa menjaga, memelihara dan membimbing anak yang kita namai dengan nama yang baik tadi. Ini adalah tentang masalah nama. Jadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abdu Syams itu dengan Abdurrahman. Jadi kita juga bisa, kalau kita misalnya untuk saat ini memiliki nama-nama yang tidak syar'i, nama-nama yang tidak syar'i, maka silahkan untuk kita ganti dengan nama-nama yang baik. Kalau di zaman Nabi, tentunya untuk mengganti nama itu adalah suatu hal yang mudah. Tidak seperti sekarang ini, agak ribet, agak ruwet dengan harus mengurus mulai tingkat RT sampai mungkin kabupaten dengan mengganti akte, ijazah dan seterusnya. Tetapi kalau memang di situ ada kebaikan, maka bisa hal itu kita tempuh untuk mengganti nama-nama yang tidak syar'i menjadi nama-nama yang baik atau nama-nama yang mudah. Kemudian tentang nama ini seperti Abdu Syams itu adalah nama yang tidak syar'i. Jadi kalau kita memiliki tetangga, itu kalau orang-orang kuno itu kan nama-namanya itu nama yang kadang hanya sebagai tenger saja atau sebagai tanda saja. Jadi tidak ada unsur doanya. Punya anak dikasih nama Regi misalnya, karena lahirnya Rebu Legi, ya dikasih nama Regi, Rebu Legi. Atau karena lahirnya Januari dikasih nama Tukijan misalnya, karena dia lahirnya Januari. Itu bukan doa. Itu bukan doa. Maka lebih baik kita kasih nama-nama yang ada unsur doanya. Atau terkadang di antara hal yang terjadi di sebagian masyarakat, itu terkadang nama itu harus mereka ganti karena dianggap itu nama yang terlalu berat bagi anak tersebut. Punya anak dikasih nama misalnya dikasih nama Joko Prasetyo misalnya, ya Joko Prasetyo.
itu terkadang ketika dia kecilnya, bayinya sakit-sakitan, itu mesti akan diganti dengan nama yang lain. Dan hampir pasti depannya itu kalau enggak Slamet, Bejo. Ya, Bejo siapa, atau Slamet Widodo atau yang lainnya. Karena dianggap nama yang pertama tadi adalah berat. Nama yang berat sehingga membuat anak itu sakit-sakitan. Membuat anak sakit-sakitan. Ya, sekarang seberat-beratnya nama itu berapa kilo? Ya, berapa kintal? Dan ini jelas tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yukna bi Abi Hurairah, diberi kunyah Abu Hurairah. Kita tahu Abu itu artinya adalah bapak, Hurairah itu artinya adalah kucing kecil atau kucing. Karena memang Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sakhr ini ketika masih kecil beliau itu ditugasi untuk menggembala kambing-kambing. Kemudian di sela-sela menggembala kambing dia sering bermain dengan seekor kucing kecil. Kemudian ketika malam dikembalikan ke pohon, kemudian besok diambil lagi. Malam pulang ditaruh di pohon. Sehingga orang-orang ketika itu menyebut dia dengan Abu Hurairah. Artinya adalah bapaknya kucing. Karena kunyah itu satu hal yang boleh. Bahkan sebagian orang mengatakan kunyah adalah sunnah. Sehingga kalau kita senang misalnya dengan sapi, sapi artinya adalah bakor, ya silahkan kita kunyah dengan Abu Bakor, bapaknya sapi. Kita senang sama kambing, Ghanam, Abu Ghanam. Asal tidak senang dengan gosok saja, menjadi Abu Gosok nanti. Atau kita memiliki anak Muhammad, Abu Muhammad. Kita memiliki anak Abdullah, Abu Abdillah, dan seterusnya. Ini adalah dianjurkan di dalam agama kita yang mulia ini dengan memakai kunyah. Kemudian min sifati wa akhbarihi, termasuk sifat dan kabar tentang beliau ini, aslama fi sanati sabi'ah minal hijrah. Beliau Abu Hurairah ini masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah ketika beliau berumur 26 tahun. Wa kana min aktsari sahabah riwayatan lil hadis. Dan Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Dijelaskan dalam beberapa riwayat kurang lebih sekitar 5.000 hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah ini. Sekitar kurang lebih 5.000 hadis. Dan dengan banyaknya hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah ini, maka Abu Hurairah itu membagi waktu malamnya itu menjadi 3. Sepertiga untuk membaca Al-Quran, sepertiga untuk murojaah hadisnya, kemudian sepertiga untuk tidur. Jadi sepertiga untuk membaca Al-Quran, sepertiga untuk memurojaah hadisnya. Jadi walaupun hafalannya sudah bagus, tapi tetap ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sepertiga untuk tidur. Ya, bukan sepertiga untuk nonton bola misalnya. Sepertiga malam untuk berbincang-bincang. Kemudian sepertiga malam untuk ngopi dengan teman-teman. Habis 3/3 malam hanya untuk yang sia-sia saja. Ini adalah Abu Hurairah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita semua dalam pembagian masalah waktu. Kemudian Abu Hurairah dijelaskan di sini itu banyak sekali meriwayatkan hadis karena beliau memiliki hafalan yang kuat, dan ini karena doa yang diberikan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Karena asalnya Abu Hurairah tidak memiliki hafalan yang kuat, tidak memiliki hafalan yang bagus. Kemudian ketika didoakan oleh Nabi SAW, maka Abu Hurairah setelah itu memiliki hafalan yang bagus sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW.
Limulazamatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga senantiasa mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidakwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hifat. Tadi udah kita sampaikan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat hafalan dari Abu Hurairah itu menjadi kuat. Kamashtahara bizuhdi wal wara'. Sebagaimana Abu Hurairah itu juga terkenal seorang yang zuhud dan seorang yang wara'. Jadi sangat mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan di samping itu, bahwasanya Abu Hurairah itu adalah seorang pemuda yang sangat mencintai kepada ibunya, sangat bakti kepada ibunya. Dikisahkan ketika dalam keadaan sangat lapar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 2 buah kurma, 2 buah kurma, bukan 2 kilo kurma, 2 buah kurma kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah memakan 1 kurma, kemudian 1 kurma disimpan oleh Abu Hurairah. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, untuk apa 1 kurma wahai Abu Hurairah? Ini adalah untuk ibuku, untuk ibuku. Ini luar biasanya Abu Hurairah memikirkan tentang ibunya, tidak hanya dalam masalah keduniaan saja, masalah makanan saja, tetapi doa yang terus-menerus dipanjatkan oleh Abu Hurairah untuk ibunya yang ketika itu masih kafir. Sekian lama berdoa untuk ibunya agar bisa masuk Islam, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tidak putus asa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Kemudian ketika Abu Hurairah pulang, ternyata ibunya sudah masuk Islam. Ini menandakan, kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan cepat putus asa. Kita jangan cepat putus asa, karena terkadang di antara kita ini ketika kita sudah mendakwai keluarga kita yang masih awam, yang belum paham tentang masalah akidah yang benar, ibadah yang benar, belum masuk ke dalam ahlu sunnah wal jamaah, kemudian didakwai sulit, kemudian dia sudah putus asa, mengatakan kepada orang, wah keluarga saya itu sulit untuk didakwai, sulit untuk dikasih tahu tentang al-haq ini. Dia sudah putus asa. Padahal dijelaskan seandainya kita sudah memberikan nasihat kepada seseorang, berdakwah kepada seseorang yang ke-100 orang tersebut itu belum mau menerima nasihat kita, kasih nasihat lagi yang ke-101. 101 dia belum menerima, kasih nasihat lagi yang ke-102 dan begitu seterusnya. Jadi ini jangan membuat kita putus asa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah terkait dengan sahabat Abu Hurairah. Kemudian kita lihat dari matan hadis ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka dijelaskan dalam gharibul hadis di sini, la yaqbalullah bisighati nafyi. Jadi la yaqbalullah itu adalah dengan penafian atau peniadaan. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ahdasa, jadi Allah tidak menerima solat di antara kalian idza ahdatha, ketika dia berhadas, al-kharij min ahadis sabilaini au ghairu min nawaqidil wudu. Jadi hadas di sini adalah yang keluar dari 2 jalan. Yang keluar dari 2 jalan atau selainnya yang termasuk dalam pembatal-pembatal wudu. Jadi kalau kita berhadas, berarti wudu kita batal, maka kita harus berwudu kembali. Jadi di antara nawaqitul wudu, pembatal-pembatal wudu dijelaskan di sini adalah al-kharij min ahadis sabilaini, yaitu yang keluar dari 2 jalan.
Jalan depan kubul dan jalan belakang adalah dubur. Seperti kencing, kentut, kemudian BAB dan yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian pembatal wudu yang lain adalah seperti tidur. Jadi tidur dijelaskan naumun amik, tidur yang nyenyak itu adalah membatalkan wudu. Jadi tidur yang nyenyak membatalkan wudu. Jadi ini adalah termasuk hal yang terkadang kita lakukan, terutama ketika waktu mendengarkan khutbah. Ya, mendengarkan khutbah. Nah, makanya kita jangan malu. Kalau seandainya memang kita itu tertidur, keluar kemudian kita berwudu ketika sudah iqomah. Ketika iqomah, kemudian kita merasa tidur, kemudian dibangunkan orang lain, maka kita segera berwudu, enggak usah malu. Entah itu tidur yang kita itu terlentang tengkurap, atau pantatnya masih nempel atau tidak nempel, kalau itu termasuk naumun amik, tidur yang nyenyak, apalagi sampai ngorok, mendekur, berarti ini membatalkan wudu kita. Karena terkadang kita itu ayal-ayalan kepada orang di sebelah kita ketika pas mendengarkan khutbah kemudian iqomah. Kita bangunkan wudu, saya enggak tidur gimana, wong ngorok sampai gitu, mosok tidak tidur. Nah ini termasuk membatalkan wudu. Ya, terkadang datang sebelum khotib naik mimbar, kemudian dibangunkan pas qomat. Kemudian berdirinya marah-marah, ini masjid aliran apa ini? Mosok Jumatan tidak ada khutbahnya. Karena dia datangnya sebelum khotib naik mimbar, dibangunkan ketika khotib sudah turun mimbar, dianggap masjidnya masjid yang sesat. Mosok Jumatan tidak ada khutbahnya. Padahal dia tidur mulai sebelum khutbah sampai qomat. Seperti itu. Nah, jadi tidur itu termasuk membatalkan wudu. Kemudian aklullah mil ibil, memakan daging unta, ini juga membatalkan wudu. Zawalul akli, hilang akal dengan mabuk atau yang lainnya, ini juga membatalkan wudu. Pingsan itu juga membatalkan wudu. Kemudian masul farj, menyentuh kemaluan secara langsung, kemudian ada syahwat, maka ini membatalkan wudu. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau kita hanya minta maaf garuk-garuk saja dan kita garuknya di luar celana karena gatel, maka itu tidak membatalkan wudu. Atau garuk-garuk langsung tapi tidak ada syahwat pada diri kita, itu juga tidak membatalkan wudu. Atau kita mandi besar, kita nyentuh zakar kita nyentuh kemaluan kita tanpa adanya syahwat, maka ini ditakkidkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah nyentuh langsung kemudian adanya syahwat. Kemudian al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis yang kita baca tadi. Asyari'ul hakim arsada man arada sholata. Jadi syariat yang mulia ini atau pemberi syariat yang mulia ini yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan arahan bagi orang yang akan melakukan sholat. Ala yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hayatin jamilatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan arahan, bimbingan kepada orang yang akan melakukan sholat. Jangan dia masuk ke sholat, jangan dia memulai sholat kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang indah. Jadi keadaan kita harus baik terlebih dahulu dari kita berpakaian. Ya, berpakaian kita yang hasan. Kalau kita mau pergi ke piknik, melancong aja, kita dandanannya rapi. Kemudian kalau kita mau menghadap Pak Lurah misalnya, menghadap Bupati, kita mesti tampil dengan penampilan yang terbaik. Tapi terkadang orang sholat,
maka dia penampilannya apa adanya, hanya kaosan oblong saja. Walaupun itu boleh sah, nggak ada masalah. Kemudian kaosnya kecil. Kemudian pakai celana, celananya juga termasuk sempit. Kaosnya kecil sehingga buat ruku itu sudah terlihat pinggangnya. Kemudian dia sujud, justru terlihat bawah pinggangnya. Minta maaf, kadang belahannya itu terlihat dari belakang dan ini mengganggu orang yang sholat di belakang dia. Mengganggu orang yang sholat di belakang dia. Maka ini suatu hal yang tidak syar'i yang seperti ini. Jadi sholat kita harus dengan halin hasanatin, wahayatin jamilatin, dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang indah. Pakai minyak wangi terlebih dahulu, kemudian pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, yang menutup aurat, yang tidak ada gambar-gambarnya. Karena dengan adanya gambar itu terkadang mengganggu orang yang sholat di belakang dia. Apalagi di punggung belakang ada tulisan-tulisan yang mengganggu. Ada tulisan-tulisan yang mengganggu, tulisan-tulisan yang lucu bagi dia. Seindah-indahnya surga, lebih indah Pulau Bali. Wah, ini pengennya lucu, tapi kata-kata kufur seperti itu. Semua yang ada di laut halal dimakan, kecuali kapal selam katanya. Yang mau makan kapal selam ya siapa? Maka ini pengennya lucu, tapi ini adalah satu hal yang tidak syar'i, dan justru ini menunjukkan kata-kata kufur karena sudah mempermainkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mempermainkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dibandingkan dengan Pulau Bali, katanya lebih indah Pulau Bali. Wal iyadu billahi min dalik, yang seperti itu. Ya, pakaian kita perhatikan, celana kita perhatikan, kemudian pakai peci atau penutup kepala. Kemudian baru kita masuk memulai sholat. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, seandainya suatu saat kita sholat kok enggak ada peci, itu kayak ada terasa yang kurang bagi diri kita. Karena kita sudah terbiasa ketika sholat kita memberikan penampilan terbaik. Li'anna silah al-wathiqah baina rabbi wa abdihi. Kenapa? Karena sholat itu adalah hubungan yang kuat antara Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hambanya. Wahya tariqu ila munajatihi, dan sholat adalah tariqah, jalan dalam munajat, berbisik-bisik, komunikasi antara hamba dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidha amarahu bil wudu' wa tahara fiha. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwudu terlebih dahulu, untuk bersuci terlebih dahulu. Wa akhbaro anna mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Kemudian Allah mengkabarkan bahwasanya sholat itu akan tertolak, tidak diterima tanpa dengan melakukan yang disebutkan di atas tadi. Ini adalah makna ijmali, makna sarum dari hadis yang kita baca tadi. Kemudian mayukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang kita baca tadi? Awalan, yang pertama, anna sholatal muhdis la tuqbalu hatta yatatahhara minal hadatsainil akbari wal asghar. Bahwasanya seorang yang dia itu melakukan sholat dan dia dalam keadaan berhadas tidak diterima sampai dia itu bersuci dari dua hadas, entah hadas besar maupun hadas yang kecil. Harus menghilangkan hadas besar, harus menghilangkan hadas kecil. Kalau diri dia itu pengen melakukan sholat. Anal hadasa nakidun lil wudu. Bahwasanya hadas itu adalah pembatal wudu. Wa mubtilun lis sholah, kemudian pembatal sholat. In kana fiha, kalau ada di dalamnya. Jadi pembatalnya ini tadi. Kemudian yang ketiga, al muradu bi adamil qabuli huna, yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini ada musihatis sholati wa adami ijzaiha. Bahwasanya tidak ada sahnya sholat dan tidak terpenuhi pahala dari sholat tadi, karena dia tidak terpenuhi syarat
sah solatnya. Dan kita tahu bahwasanya di antara syarat sah solat adalah suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Kemudian juga sudah masuk waktu solat. Kemudian suci badan, baju, tempat dari najis. Kemudian harus menutup aurat. Jadi yang solat tadi, yang terlihat pinggangnya tadi jelas solatnya itu tidak sah. Kenapa? Terbuka auratnya. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian harus ada niat. Ini adalah di antara faedah hadis kedua yang kita baca. Kemudian kita lihat hadis yang pendek yang setelahnya. Al-hadisus salisu. Hadis yang ketiga. Hadis ketiga. An Abdillah ibni Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan dari Abu Hurairah dan dari Aisyah, semoga Allah meridhai ketiganya, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wailun, celaka, lil aqabi minan nar, untuk tumit-tumit dari neraka. Celaka, tumit-tumit dari neraka. Kita lihat di sini, siapa Abdullah bin Amr bin As? Tentunya adalah anaknya Amr bin As, salah seorang sahabat yang sangat mulia. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini juga salah seorang rawi yang menyampaikan tentang hadis balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau 1 ayat saja. Dan ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita sudah memiliki ilmu, maka kita bisa sampaikan kepada yang lain. Tidak harus ilmu itu numpuk pada diri kita. Kemudian tidak harus menyampaikan kepada orang lain. Tidak harus berdakwah itu harus di atas mimbar. Tidak harus di meja majelis taklim. Tetapi dimanapun kita bisa berdakwah, kita bisa menasihati kepada orang lain dengan ilmu yang telah kita miliki. Tidak harus kita menjadi seorang ustadz, seorang syekh, harus hafal sekian ratus, sekian ribu hadis dulu, dan seterusnya. Tidak. Siapapun kita bisa mengamalkan hadis ini, balighu anni walau ayah. Kemudian beliau adalah termasuk salah satu orang, Abdullah bin Amr bin As, salah satu orang yang rajin mencatat apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat oleh Abdullah bin Amr bin As ini. Sampai ketika sekian orang dari orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang manusia yang terkadang salah, ada salahnya, kemudian ada marahnya. Maka jangan kamu tulis semua yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Abdullah bin Amr bin As selesai menghentikan aktivitas, tidak menulis dari apa yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya uktub, tulis, wahai Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya tidak ada yang keluar dari lisanku illal haq, kecuali kebenaran. Setelah itu Abdullah bin Amr bin As menulis kembali apa yang menjadi kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang ketiga ini kita lihat pada gharibul hadis. Al-wailu wailun artinya celaka, al-adab wal halal. Al-adab wal halak artinya adalah adab, kemudian halak, kebinasaan. Akan mendapatkan adab, akan mendapatkan kebinasaan. Al-aqab yaitu tumit, wa huwa muakhir al-qadami wal muradu ashabuha. Adapun tumit di sini adalah akhir dari telapak kaki kita. Telapak kaki kita itu belakang itu ada tumit. Ada tumitnya. Kemudian
Al-muraduhuna, ada punya dimaksud celaka, tumit-tumit dari neraka, itu maksudnya adalah ashabuha, pemilik tumit tersebut. Bukan tumit tersebut kemudian dimasukkan ke dalam neraka, tidak. Tetapi pemilik tumit tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Ai al-aqab allati la yanaluha alma, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak terkena air, tidak teraliri air ketika dia bersuci, ketika dia berwudu. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum dari hadis ini, yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tahawuni bi amril wudu wa taksir fih. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua, jangan sampai kita meremehkan tentang perkara wudu ini. Jangan sampai kita menyepelekan terkait perkara wudu ini. Wa yahutsu 'alal i'tina'i bi itmamihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk terus perhatian dalam menyempurnakan ketika kita melakukan wudu. Jadi jangan hanya sekedarnya saja kita berwudu, tapi kita upayakan sebagus mungkin, sesempurna mungkin ketika kita melakukan wudu. Isbahul wudu. Jadi wudu itu kita upayakan sempurna, mulai mencuci tapak tangan sampai mencuci kaki sampai berdoa. Karena dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaguskan wudunya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, jadi membaguskan wudu maksudnya adalah wudunya dia itu ngikuti, mengambil contoh dari wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bisa melakukan itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia bisa milih dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Hanya dengan isbaghul wudu saja. Hanya dengan menyempurnakan wudu, kemudian doa setelah wudu, maka bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Walamma kana mu'akharu rijli ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu. Karena terkadang akhir belakang dari kaki kita, yaitu tumit kita, itu terkadang tidak terkena air wudu karena mungkin kita tergesa-gesa. Fayakunu al-khalal fi taharati was-shalah minhu, sehingga ada cacat dalam wudu dan salat kita. Ada cacatnya. Karena tidak semua anggota wudu kita itu teraliri oleh air. Akhbaro annal adzaba munsabbun alaihi wa ala sahibi al-mutahawin fi taharatihi asy-syar'iyyati. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan diadab tumit-tumit, akan diadab pemilik tumit ketika dia menyepelekan, meremehkan tentang masalah wudu. Ya, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meremehkan wudu. Maka kita harus berusaha wudu kita, wudu yang bagus, wudu yang sempurna, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma yukhadhu minal hadis, faedah dari hadis ini, wujubul i'tina'i bi a'dha'il wudu wa adamil ikhlal bi syai'in minha. Wajib memperhatikan anggota wudu dan tidak ada kulit atau tidak ada sela-sela yang tidak terkena air wudu. Jadi kita harus perhatian, semua anggota wudu itu harus terkena air. Dan ini hukumnya adalah wajib. Mulai kita mencuci kedua tapak tangan kita, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kita madmadhah, yaitu berkumur, dan istinsya, memasukkan air ke dalam hidung. Sunahnya adalah bersama, bareng. Ya, sebagian air masuk ke dalam hidung, sebagian masuk ke dalam mulut. Kemudian istinthar, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah rata sebanyak 3 kali. Jangan lupa adalah jenggot itu bagian dari wajah.
Jenggot bagian dari wajah. Kemudian kita juga jangan hulu ketika membasuh wajah, karena sebagian orang itu hulu. Ya, mata itu harus dibasuh. Berarti apa? Dalamnya mata itu dirimbang katanya. Ya, biar terkena aliran air. Maka ini adalah satu hal yang hulu, berlebihan. Kemudian tangan 3 kali yang kanan sampai siku. Kiri 3 kali yang kiri sampai siku. Bukan kanan kiri tapi kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian membasuh kepala. Bisa ngambil air lagi atau sisa-sisa air yang dari membasuh tangan tadi. Dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telunjuk masuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari jempol itu di luar telinga. Kemudian setelah itu membasuh kaki yang kanan 3 kali di atas mata kaki, yang kiri 3 kali di atas mata kaki. Enggak usah sampai dengkul. Ya, enggak usah dicincing sampai dengkul, itu enggak usah. Cukup di atas mata kaki saja. Kita harus perhatikan. Kemudian setelah itu kita berdoa setelah wudu. Ini bisa kita lakukan dengan sempurna, maka akan memudahkan masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wa'idus syadid lil mukhilli fi wudu'ihi. Ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang dia itu meremehkan dalam masalah wudu. Seperti orang tadi, tumitnya itu masih. Ya memang tumitnya masih. Maksudnya adalah tidak terairi oleh air. Tidak ada airnya di situ. Maka ini termasuk meremehkan. Innal wajiba fi rijlaini al-ghuslu fil wudu'. Kemudian yang wajib untuk kaki adalah al-ghuslu, dibasuh. Ya bukan hanya diairi saja, tapi ada gosoknya. Ada gosoknya, dibasuh, dicuci. Itu adalah diantara sunnahnya. Jadi tidak hanya sekedar digebyur, diairi oleh air saja. Wa wa matadhafarat alaihi al-adilah shahihah. Karena banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang terkait dengan masalah wudu dari hadis kedua, kemudian hadis ketiga. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita baul atau ketika kita kencing, maka kita hati-hati. Jangan sampai air kencing itu nyiprat di kaki kita, nyiprat di celana kita, sehingga kita sholat masih dalam keadaan membawa najis. Ini jangan sampai kita lakukan. Sehingga ketika kita kencing, hati-hati. Karena di antara 2 hal yang menjadi penyebab siksa kubur adalah la yastatiru min baulihi. Dia tidak perhatian terhadap air kencing dia. Kencing-kencing saja. Padahal kalau kencing kita harus hati-hati. Jangan sampai air kencing itu nyiprat di celana kita atau kaki kita sehingga tidak terkena air wudu. Dan ini menyebabkan kalau wudunya itu tidak sah, berarti sholatnya nanti tidak sah. Atau ketika kita sholat masih ada najis, berarti sholat kita tidak sah. Jadi kita jangan ikuti ya orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Minta maaf para supir-supir itu. Ya, kalau kencing kan dia tidak di kamar mandi, tapi di pinggir-pinggir jalan. Biasa di mana? Di ban ya, di bannya. Kalau ban sebelah kiri mending, kadang ban sebelah kanan sehingga menjadi pemandangan orang yang lewat. Tidak ada ceboknya. Ya mungkin maklum karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah istibro seperti itu, kemudian tentang masalah salat. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini 2 hadis yang kita pelajari di siang hari ini, sedikit mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semua, terkhusus ketika kita berwudu, untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih tenanan ketika kita berwudu. Karena ini bisa menyebabkan kita masuk ke neraka atau menyebabkan terbukanya 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.